Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susanti Etioi dengan NIM 3122007. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Kristen tentang manusia. Pandangan Kristen tentang manusia itu ada 5 poin. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Fakta yang pertama dari kesaksian Alkitab tentang manusia adalah bahwa manusia makhluk ciptaan Allah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menolak anggapan bahwa semua hal termasuk manusia terjadi dalam proses evolusi. Dan karenanya sulit untuk memberi landasan mengapa manusia adalah makhluk pencari makna. Sebagai makhluk, ia tetap makhluk dan tidak pernah menjadi sama dengan Khaliknya. Apa implikasi kemakhlukan manusia? Sebagai makhluk pertama-tama, ia tergantung kepada Allah Khalik dan sumber kehidupannya. Sebagai Khalik, Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup manusia. Karena itu manusia menerima kemakhlukan akan menerima kedaulatan Allah atas hidup dan tujuan hidupnya. Itulah sebabnya, secara hakiki manusia selalu mendambakan relasi dengannya. Sebagai makhluk, manusia bukan saja tergantung kepada Allah sebagai sumber hidup, tetapi bahwa Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup manusia. Alkitab menggambarkan hubungan manusia dengan Allah, penciptanya, sebagai tanah liat di tangan penjunan. Allah berhak dan berdaulat untuk tujuan apa benda-benda atau peralatan tanah liat yang dibuatnya. Demikian manusia di tangan Allah pencipta. Tujuan hidup ditentukan oleh Khaliknya. Agustina, seorang teolog terkenal, menyatakan bahwa jiwaku gelisah sampai aku mendambakan kedamaian dalam Tuhan. Ketika manusia menolak kemakhlukannya dan penciptanya oleh Allah, tidak ada alasan apapun untuk mencari makna hidup di luar diri sendiri atau masyarakat. Dalam ini, Marx konsisten karena ia menolak keberadaan Allah pencipta. Ia juga menolak mencari makna dan hakikat manusia di luar diri itu sendiri. Sebagai disampaikan, pembahasan tentang pencipta alam semesta di segala isinya, Alkitab menolak teori evolusi sebagai teori asal-usul termasuk asal-usul. Manusia sejak awal, manusia berbeda secara hakiki dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia tidak berasal dari kera. Manusia bagaimanapun tetap ciptaan dan tidak bisa mengamai penciptanya meskipun dengan daya rasionalitas yang luar biasa. Apapun yang diciptakan tidak akan menyamai pencipta yang menciptanya dari tidak ada menjadi ada. Poin yang kedua yaitu manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago. Salah satu aspek hakikat pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Hakikat manusia berdasarkan ajaran Alkitab bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Gambar inilah yang dengan istilah imago Dei. Tradisi Kristen yang mendasar dirinya pada cerita Alkitab dalam Kejadian 1 telah menafsirkan makna kegambaraan manusia dengan Allah dengan bermacam-macam arti. Hal ini juga diartikan secara seolah-olah manusia mirip dengan Allah. Makhluk yang diciptakan manusia akan tetap berbeda dengan Allah sang pencipta. Sudah ada banyak arti diberikan kepada konsep ini, antara lain sebagai wakil Allah di dunia. Dalam arti penjelasan atau mandataris Allah untuk tugas kebudayaan. Akan tetapi tugas mandatarasi menunjukkan kepada relasi manusia dengan ciptaannya yang lain, serta alam semesta ini. Pada zaman bapa-bapa dengan ciptaan yang lain serta alam semesta ini, kemampuan rasional manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain ada yang mengartikan kegambaran itu sebagai kemiripan dan sifat-sifat Allah. Dari sebagai arti yang ditawarkan oleh para ahli, arti yang paling mendasar yakni potensial atau kemampuan manusia untuk berhubungan atau merespon Allah. Dan dalam arti ini manusia adalah makhluk religius. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah, berarti manusia diciptakan sedemikian rupa untuk menjadi pihak lain
yang diajak komunikasi oleh Allah, atau Allah menyatakan diri dan kehendaknya serta menurut respon. Kenyataan bahwa Allah berfirman atau memberi perintah kepada manusia adalah bukti bahwa manusia dengan satu dan lain cara dapat menyatakan hubungan dengan Allah pencipta manusia sebagai gambar Allah, memungkinkan terjadi sesuatu antara Allah dan manusia, yaitu makhluk yang berhubungan dengan Allah. Dan kepada siapa ia berfirman, silakan Anda mengamati dan menafsirkan dalam Kejadian 1 ayat 27. Lalu Anda berikan kesempatan bertanya secara kritis cara membaca dalam Kejadian 1 ayat 27. Implikasinya bagi tanggung jawab manusia adalah bahwa manusia selalu mendamaikan klasik dengan Allah, atau yang dianggap Allah inilah yang kita sebut orientasi religius manusia yang memungkinkan fenomena agama. Selalu hadir dalam sejarah umat manusia, fenomena agama selalu hadir dalam kehidupan manusia. Yang memungkinkan fenomena agama selalu hadir dalam sejarah umat manusia, fenomena selalu hadir dalam kehidupan manusia dari dulu hingga sekarang. Fenomena bisa mengalami kemerosotan, namun kesadaran religius manusia dalam arti kesadaran akan adanya kodrat ilahi di atas manusia dan tak terbatas. Ini mendorong manusia untuk selalu kagum, takjub, dan rendah hati, yang mendorong manusia untuk beribadah kepadanya. Potensi dapat mengarah kepada yang positif, yakni merespon dengan percaya kepada Allah atau yang dianggap Allah, namun juga bisa mengarah kepada yang negatif, yakni penolakan dan pengangkatan akan ekosistem Allah dengan segala konsekuensinya. Potensi ini sebagai potensi yang lain perlu diarahkan serta dikembangkan agar dimenafsirkan secara bertanggung jawab dan menuju kepada pertumbuhan yang sehat. Kecenderungan untuk terus berorientasi kepada kodrat ilahi di atas dirinya, itulah yang disebut dimensi religius. Dari manusia yang menjadikan manusia makhluk religius, jadi ada kaitan erat antara manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dengan potensi religius atau kesadaran religius yang membuat sebagai makhluk religius. Poin yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan kepada kenyataan bahwa manusia tidak sendirian dan selalu dalam keterhubungan dengan orang lain dan berorientasi kepada sesama dalam Kejadian 2 ayat 18. Perdebatan mengenai hakikat manusia dalam dimensi individual dan kolektif telah berjalan lama, yang menghasilkan dua ideologi yang mengaruhi sistem kemasyarakatan, politik, dan ekonomi dan penganutnya. Negara-negara dunia pertama yang sangat mengagungkan dimensi individual dengan memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan individu telah melahirkan sistem masyarakat dan ekonomi yang kapitalitas dengan ideologi pasar bebasnya kerja untuk menjadi efisien, dan kalau semua bekerja efisien, semua akan mau maju. Jadi pasar bebas pada akhirnya akan memajukan semua. Demikian juga pihak yang sangat mengagungkan dan menomorsatukan dimensi sosial dari kemanusiaan telah melahirkan sistem kemasyarakatan yang dikenal dengan sosialisme. Pada sistem ini, hak-hak dan kebebasan individu harus tunduk kepada kepentingan kelompok atau masyarakat. Persaingan ideologis seperti ini telah terjadi dan dikenal dengan Perang Dingin. Meskipun Perang Dingin itu kini telah berakhir,
kelihatannya sistem masyarakat dan ekonomi kapitalitas tampak ugal. Hal ini tidak berarti bahwa pemantulan dimensi individual manusia adalah satu kebenaran yang didukung oleh kekristenan. Teologi Kristen yang banyak berkembang di barat tempat dimensi individu itu sangat diunggulkan. Kita harus mengkritik terhadap segala bentuk privatisasi ajaran Kristen yang fundamental seperti privatisasi dosa dan keselamatan, maupun pemahaman diri yang sangat individualistik. Pada kitab Kejadian 2 dinyatakan bahwa tak baik kalau manusia itu sendiri, oleh karena itu Allah menciptakan penolong yang sepadan. Hal ini tidak hanya terbatas pada manusia jenis kelamin yang lain, tetapi juga bahwa manusia sendiri adalah tidak baik. Allah menghendaki manusia hidup dengan sesamanya. Ada ahli teologi bahkan yang mengatakan bahwa hanya dalam hubungan dengan orang lain kita memahami dan menemukan hakiki kita sebagai manusia. Hal ini membawa implikasi bahwa manusia selamanya dan selalu berorientasi kepada sesama. Poin yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya. Allah menurut Alkitab memberi perintah kepada manusia untuk memerintah, menaklukkan serta memelihara alam semesta, menunjukkan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara manusia dengan alam semesta ini. Inilah yang biasanya disebut sebagai tugas kemandataran manusia. Manusia sebagai mandatarasi Allah dalam arti pelaksanaan dan wakil Allah dalam merintah dan memelihara alam semesta ini. Jadi kebudayaan mandat hanya bisa dilaksanakan karena Tuhan memperlengkapi manusia dengan potensi rasional atau kemampuan rasional, yang menjadi salah satu ciri khas manusia dibandingkan dengan makhluk lain, ciptaan yang lain, bahkan dengan bintang paling cerdas sekalipun. Konsisten dan tugas mandatarasi Allah, manusia diperlengkapi oleh Allah dengan potensi rasional, dan karena itu dapat berbudaya. Ini juga salah satu keunikan manusia yang membedakan dengan ciptaan yang lain. Dalam kekristenan kita mengenal hukum kasih, yakni yang disebut hukum utama, dan hukum utama Tuhan Yesus menuntut agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dalam Matius 2 ayat 37 sampai 38. Jadi potensi rasional manusia dengan segala produk dan hasilnya perlu dipakai untuk mengasihi Allah juga. Tanpa itu kita akan berulang kali menyaksikan permusnahan umat manusia dan peradaban seperti dalam pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada waktu yang lalu. Poin yang kelima, manusia sebagai makhluk etis. Secara klasik Alkitab menggambarkan bahwa manusia diberi hukum atau nomos oleh Allah dalam bentuk larangan memakan buah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk etis berarti manusia mempunyai kesadaran etis, kesadaran untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang bertanggung jawab dari yang sebaliknya. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa manusia adalah makhluk etis dalam arti sebagai berikut. Pertama, manusia mempunyai kesadaran etis, yakni kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah, yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab. Kedua, hukum kasih dengan satu
kasih kepada Allah melalui kasih kita sesama Allah ciptaan Tuhan. Demikian kiranya penjelasan saya tentang menurut ajaran Kristen, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih.